Duduk aja saya langsung ke sini. Saya sedikit dulu. Mungkin perkenalkan nama, dari mana, sudah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Usia saya saat ini alhamdulillah 30 tahun. Dan alhamdulillah tahun ini saya habis mengalami gagal lamaran, gagal menikah. Jujur saya ingin tahu tipsnya bagaimana menanggulangi. Jujur saya itu trauma karena imbas dari efek kemarin itu saya trauma untuk kenal lagi, taaruf lagi, seperti itu ada rasa trauma sedikit. Nah, cara untuk menghilangkan itu seperti apa? Karena beberapa orang terdekat saya bilang, kamu kalau masih ada rasa trauma, dendam seperti itu, sebenarnya bukan dendam sih, tapi lebih ke takut, khawatir seperti itu. Karena cowok zaman sekarang itu kebanyakan planning, kebanyakan ya nanti kita nikah bla 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 bla, tapi actionnya tuh nggak ada. Dia bilang dia sudah datang ke rumah minta izin dan lain-lain, ternyata dibatalkan sepihak dikarenakan alasan adat budaya, weton dan lain-lain seperti itu. Dan jujur sebelum kejadian ini saya memang interaksi dengan lawan jenis itu mereka banyak yang datang untuk sekedar tanya kabar dan lain-lain. Kemudian setelah pasca kejadian ini tiba-tiba nggak ada satupun lawan jenis itu yang mengontak saya. Tapi memang setelah pasca kejadian ini saya memang niat dalam hati, ya Allah saya ingin berubah. Kalau memang jalannya seperti ini, kasarannya sepi dalam artian nggak ada kenalan cowok dan lain-lain, ya udah saya nggak apa-apa, yang penting saya bisa menjaga diri saya niat untuk memperbaiki dan saya nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Jadi saya minta tipsnya untuk menghadapi trauma itu sendiri, terus kedepannya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa ini gagal ya. Lu mau jawab? Ya, titip anaknya ya. Dengan Mbak siapa tadi? Dea. Dea. Pertanyaannya Mbak Dea, bagaimana menanggulangi gagal? Sudah tiba? Taruh? Oh sudah tiba? Ya. Ya. Iklan dulu ya. Ya, mungkin ada yang belum dapat restunya juga, atau mungkin ada yang sudah mencintai orang lain tapi mungkin belum saatnya untuk menikah. Ya. Ya jadi untuk hati-hati yang gagal menikah, apalagi yang sudah di usia 28 ke atas, untuk perempuan gitu ya, secara ruhiyah saya kasih kelayakan kita, kelayakan diri kita kepada Allah memang harus kuat ilmunya di situ. Sholat malam dijaga, puasanya iya, mulut yang tidak berhenti berzikir, sholawat yang tidak pernah terputus setiap harinya. Bahkan saya meyakini tidak akan pernah ada orang yang celaka dan tidak akan pernah ada orang yang hidupnya susah selama sholawat itu tidak pernah terputus dari lisannya. Yang saya tanyakan, bagaimana teman-teman setiap pagi ruhiyahnya sama Allah, kedekatan dirinya kan, fadkuruni atkukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku atau aku ingat kamu gitu. Jadi fungsi kita ini mengingat Allah setiap saat atau tidak. Setiap pagi ucapin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cuma 100 kali tok gitu. Cuma 100 kali aja. Sudah didawami tiap hari. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak ada setengah jam. Kita contoh, mungkin ada yang suka Korea. Setengah jam itu enggak kerasa. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Jadi kedekatan kita pada Allah itu nanti akan berbuah pada husnuzonnya. Jadi di dalam pikiran kita
kita ini bisa mengatur mau berpikiran buruk atau berpikiran baik. Kalau berpikiran buruk, maka Allah itu mendapatkan pelecehan terbesar dari seorang hamba ketika hamba ini mendapat musibah dan hamba ini malah seuzon pada Allah. Kenapa sih Allah kok belum ngasih saya jodoh? Apa saya nggak layak ya? Apa kayak nggak boleh? Jadi yang kalau kita dekat dirinya pada Allah, fadkuruni atukum, maka Allah akan memberikan ayatnya seperti ini. Apa namanya? Allah memberikan apa yang kamu sukai. Apa ayatnya? Subhanallah. Masya Allah, kok saya lupa ayatnya. Allah memberikan apa yang mungkin saya. Ayat depannya, ada yang tahu nggak? Mas Adi tahu nggak ayat depannya? Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi dia tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu yang paling baik dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yang paling tahu. Itu ayat saya hafal sekali, tapi kok lupa, Masya Allah. Ya, jadi jawabannya adalah kalau kita dekat sama Allah yang terjadi husnuzon. Husnuzonnya keluar. Itu dari ruqyahnya. Dari ruqyahnya husnuzonnya keluar. Oh, ternyata di usia sekian, dari sekian banyak laki-laki yang tadi katanya umbar janji, gak benar dan sebagainya, ternyata aku masih dijaga untuk tidak disakiti ketika menikah. Nah, mungkin banyak pemikiran-pemikiran kita yang nanti akan menuju husnuzon pada Allah. Nanti kalau dari situ sudah selesai husnuzon pada Allah, insya Allah nggak akan ada lagi yang namanya trauma, nggak ada lagi. Ya kalau misalnya gagal bangkit balik lagi karena kita dekat sama Allah. Itu dari sisi ruhiyah. Kalau dari sisi teknis eksternal kita, bagaimana di usia 28 tahun ke atas untuk memulai lagi, sedangkan laki-laki masih belum ada yang datang, wajib meluaskan yang namanya jaringan. Dan jaringan orang baik itu nggak ada di kantor-kantor umum. Jaringan orang-orang baik, karena kantor umum kan kecampur, mana yang ngaji, mana yang enggak, mana yang liberal, mana yang enggak, mana yang soleh, nggak ada yang tahu. Nah makanya kalau mau cari laki-laki soleh, laki-laki yang berkomitmen, dia di tengah-tengah orang-orang yang ngaji. Deketin itu komunitas-komunitas yang di sana banyak sekali pembinaan laki-laki dan perempuan untuk menjadi diri yang soleh-soleh ini. Tadi malam saya ketemu pembinaannya dan pembinaan Ustadz Adi, kenal ya Mas Adi, temannya Ustadz Akbar, Ustadz Adi, Mas Adi. Terus juga ada pembinaan dari Dakwah Islam, mungkin dari Lasmi juga ada pembinaan. Belum, kajian ya. Nah, ada kajian diikutin, perkumpulannya bagaimana, harus perkumpulan yang masuk. Tapi kalau di umum kuliah, contohnya teman-teman yang masih kuliah, kenalan sama anak-anak kuliah, nggak kelihatan mbak mana yang ngaji, mana yang enggak. Meluaskan jaringan, harus nyari jaringan-jaringan yang di sana letaknya orang-orang yang melayakkan diri. Dan itu saya nggak ngomong kosong, saya pun menjalani itu. Jadi ketika saya masuk ke usia mau hampir 24, jadi usia saya masih 23 masih itu, hampir 24. Nah, saya meluaskan jaringan karena dari berbagai macam kandidat, ada usia 23 masih itu ada 5 yang melamar saya, sama orang tua saya ditolak semua. Ini gimana? Oh, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Saya meluaskan jaringan secara teknis, tapi di lingkungan orang-orang soleh, perkumpulannya dan sebagainya. Dari tengah-tengah itu pas ada pengajian, kajian Darul Quran, ketemu sama Ustaz. Coba kalau saya nggak di tengah-tengah orang-orang soleh, kira-kira saya ketemu sama Ustaz nggak? Nah, tapi meluaskan jaringan, melayakkan diri bukan hanya untuk mendapatkan jodoh. Yang pasti kalau kita sudah layak menjadi orang baik, insya Allah Allah akan memberi yang baik-baik untuk kita. Gitu ya Mbak, semangat. Intansurullah yansurkum. Insya Allah kalau Mbak Dea tolong agamanya Allah, ikut komunitas, bantu komunitas itu dari sisi sedekah, dari sisi apa yang bisa diperjuangkan dari jalan dakwah, insya Allah jawabannya ada di sana. Nanti insya Allah Mbak Dea dan teman-teman semua akan ditambah sama Allah. Silahkan dari Ustaz. Oke.
Luar biasa ya. Memotivasi sekali ya. Terus ada lagi yang mau tanya? Mau tanya? Oh iya, silakan. Siapa nama? Oh gitu ya. Gitu? Iya, terima kasih banyak Mbak Lia. Sama-sama langsung siap. Meyakinkan orang tua ya. Tadi mau nambahin ayat yang tadi. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Katanya Allah betul. Ya, jadi apa yang kita sukai kadang itu bukan terbaik, malah jadi penyesalan seumur hidup. Tapi menurut kita nggak suka, tapi ternyata itu adalah jalan yang paling baik untuk kita sendiri. Insya Allah begitu. Pertanyaan yang kedua, sebelum memberikan beliau, pertanyaannya meyakinkan orang tua dari sisi perempuan. Gak gitu banget sih, gak punya pekerjaan, gak. Iya benar jelasin. Gak, jadi kondisinya tuh lebih parah daripada yang dibayangkan. Pertama waktu itu kondisinya belum lulus, jadi mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, waktu itu sebetulnya kalau dibilang kerja sudah ada kerjaan, cuman kerjanya nggak apa-apa. Kan kalau sekarang orang tua dari perempuan biasanya nyari calon menantu yang mapan, minimal punya 3 kunci rumah, kunci toko, kunci mobil. Nah biasanya 3 kunci itu jadi syarat gitu ya. Nah kalau saya melampau kami, jadi waktu itu kondisinya lebih parah daripada yang dibayangkan gitu. Tapi saya bilang ke calon mertua, karena saya nggak mau komunikasi sama akhwat, kan saya bilang saya ngeri sama akhwat kan ganas. Maksudnya tuh ya mulutnya gitu. Nah pada saat itu saya pokoknya komunikasi sama mertua, calon mertua, ya, lobby tingkat tinggi, lobby politik gitu ya, bahasa kerennya itu. Komunikasi yang panjang, alhamdulillah selesai. Saya bilang rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki itu bagian dari akidah, rezeki itu tidak mungkin Allah tidak turunkan, sama laba-laba aja Allah kasih gitu. Nah, di pelajaran mahal itu bukan dari sisi pekerjaan, tapi dari sisi keyakinan, iman gitu. Seberapa besar iman kita meyakini bahwa Allah akan memberikan itu. Iya. Mohon maaf ya kalau ya Mbak. Siapa Mbak namanya? Mbak Ria. Ria. Ya Mbak Ria. Jadi bagaimana meyakinkan orang tua itu prosesnya nggak saat mau menikah. Jadi saya berusaha ya melayakkan diri di hadapan Allah, dan yang paling tahu, kira-kira yang paling tahu, yang paling paham teman-teman ini layak nikah itu siapa? Kalau Allah, ya mungkin dengan tanda-tanda dijodohkan jodoh kita dianggap sudah layak menikah. Tapi secara teknis, secara nyata yang paling paham kita itu layak nikah siapa? Siapa? Orang tua. Orang tua itu paling paham banget. Contoh, ada waktu saya lagi seminar, ada yang ngacung, anak masih semester 3 Mas Ade. Dia bilang katanya menikah itu disegerakan karena wanita itu fitnah. Ada laki-laki solid, konsep dia, solid konsepnya Mbak itu. Laki-laki solid datengin keluarga saya malah ditolak katanya.
Padahal niat saya baik, daripada saya pacaran lebih baik saya menikah. Dari konsep bicaranya, daripada saya pacaran lebih baik saya nikah. Itu konsep orang-orang yang nyolot ngomongnya. Artinya apa? Kalau orang tua ngajak ngomong, berarti dia suka bantah. Nah, saya tanya, Mbak, jangan kejauhan ngomong nikah. Saya tanya, sholat malamnya istiqomah enggak? Sholat subuhnya bagaimana? Setelah sholat subuh ngaji enggak? Sholat duhanya rajin enggak? Bacaan Quranmu wes? Hafalan Quranmu wes sampai mana? Nikah itu enggak karena hal sepele suka. Kalau kita tengok Rasulullah menikah dengan Khadijah itu punya visi misi yang panjang. Kalau para sahabat menikah itu punya visi misi yang panjang gitu. Muhammad Al-Fatih menikah, ibunya Muhammad Al-Fatih menikah. Kemudian Nasruddin Al-Ayyubi itu menikah, punya Salahuddin Al-Ayyubi anaknya, itu punya visi misi yang panjang. Gimana jadi seorang istri yang gak egois, bagaimana menjadi seorang istri yang gak nyolot, bagaimana menjadi seorang istri yang taat. Soalnya istri yang gak taat sekali aja udah surga bukan miliknya gitu. Nah, sholatnya susah, ngomongnya nyolot, dikasih tahu ngambek, emosinya berantakan. Itu mau jadi seorang istri yang baik gimana? Belum kalau tiba-tiba Allah ngasih amanah anak saat dia sudah nikah dan dia belum layak, ngeri lagi gitu. Nah, jadi yang paling paham bahwa kita ini layak menikah itu adalah orang tua, Mbak. Maka saya melayakkan diri saya di hadapan Allah, yang menilai adalah orang tua saya. Salatnya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Kalau saya khatam Quran, saya ajak orang tua. Mah, Diana sudah khatam Quran 1 bulan, ayo kita doa khatam Quran bareng-bareng. Mah, besok Diana mau berangkat karantina 1 bulan. Ada karantina untuk menyelesaikan hafalan Quran. Mah, Diana besok wisuda. Dari sisi ngomong, ngomong ibu saya kalau ngomong gitu. Diana aja loh, alhamdulillah. Iya, nggak jawab apa-apa. Melayani diri dari sisi emosi, nggak menjauh korban. Ibadahnya juga orang tua bisa nilai. Jadi ketika nikah, saya memutuskan, Mah, ada seorang ustadz bla bla dan sebagainya, dengan segala latar belakangnya orang tua saya nurut sama prinsip saya. Jadi kemarin, jadi kakak saya barusan nikah Mbak, bulan April, saya Juli nikah. Kalau orang Jawa boleh nikah 2 kali nggak setahun? Biasanya nggak boleh ya. Tapi saya bilang, Mah, ada ustadz yang lamar Diana. Ustadznya ke ibu. Dia ustadz mau lamar nanti. Ustadz bilang saya belum lulus Bu, mungkin nanti tahun depan atau paling cepat saya usahakan September. Saya bilang, Ustadz, saya nggak mau lebih dari 3 bulan karena saya mengikuti kata-katanya Umar bin Khattab. Ya kalau bisa jangan lama-lama, kalau sudah menyatakan suka sama saya ya jangan lebih dari 3 bulan. Dia kelimpungan, belum lulus kuliah, kerjaan juga nggak ada. Oh macam-macam itu, kasihan Ustadz ya. Iya, kalau kerja alhamdulillah ada kok. Kerjanya adalah jualan buku. Dan alhamdulillah jualan bukunya itu makin laris dengan yang nggak bisa diukur pakai otak gitu ya, dengan akal, makin laris setelah menikah. Makanya menikah kan itu menyatukan 2 sayap. Jadi merpati kalau sayapnya separuh itu kan nggak bisa terbang. Kalau menikah nyatuin sayap, maka rezekinya ke langit, insya Allah begitu. Begitu Mbak, jadi melayakkan diri itu yang bisa menilai adalah orang tua. Karena orang tua itu walinya Allah. Kalau dia orang tuanya taat pada Allah. Nah, sampai menjelaskan bagaimana saya sudah layak menikah, bagaimana tidak bekerja tapi tetap tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Itu menjelaskannya karena sudah terbiasa dan orang tua percaya sama kita gitu. Paham ya? Itu sudah dari tahun 2013 orang tua saya nyuruh saya pacaran, Mbak. Nggak apa-apa sama itu dulu, nggak usah mikir nikah. Zaman sekarang semua mikir nikah. Umur itu berapa? Nggak mau, Mas. Nggak apa-apa sama Mas itu baik ya. Nggak mau. Dia kalau dia mau sama Diana, tanyain nggak mau nikah apa enggak. Ternyata nggak mau. Saya bilang, Mas kalau kamu nggak mau nikah sama saya nggak mau. Ternyata berapa bulan kemudian dia pacaran sama yang lain, ya kan?
Ternyata yang pacaran ketemu sama yang karena saya ingin ketemu sama orang yang sedang menjaga, maka saya ingin menjaga diri saya. Nah, ketemunya sama yang menjaga. Kan tadi cerita, seminggu dakwah 4, seminggu dakwah 4. Gitu. Begitu, Mbak. Jadi layakkan diri di hadapan Allah. Insya Allah nanti orang tua yang akan bisa menilai seberapa layak. Gitu ya. Bagaimana cara meyakinkan diri orang tua? Kalau sudah layak di depan orang tua, apapun ucapan kita pasti dihargai prinsipnya. Gitu. Oke, pertanyaannya sudah seberapa jauh Mbak Tria dan teman-teman semua di sini melayakkan diri di hadapan Allah sampai orang tua menyatakan diri kita layak untuk menerima. Gitu sekali. Ya. Berarti memantaskan diri secara fakta dan bukti ya. Ya cuma saya ini sudah siap menikah lalu cuma siap diomongan aja. Tapi secara perilaku, secara ini masih apalagi amal-amal ya, bangun pagi masih jam 8 jam 9 itu ya diperbaiki ya. Bangun subuhnya masih sholat subuhnya digabung sama juga itu luar biasa. Ya layak melayakkan diri dengan bukti ya. Terakhir ada yang mau tanya enggak? Waduh, tadi mana aja? Kenapa kita terakhir ya wis. Makanya depan aja. Assalamualaikum, nama saya Rahma. Saya mau bertanya, gimana cara dalam sebuah proses ta'aruf, gimana cara kita tahu si calonnya itu seperti sama kita, lihat-lihatnya gimana atau pertanyaan yang bisa kita ajukan lewat cara biar tidak seperti kitanya ustazah tadi yang udah nikah, atau ustaznya si calonnya itu sholat, tapi ternyata setelah nikah suaminya itu tukang minum terus suka korban. Soalnya jamaahnya aku Ustaz. Ustaz nanti malam ada nggak apa-apa ya. Insya Allah jadi pahala lah buat teman-teman Laksmi. Amin. Nanti malam ada tausiahnya Ustaz Akbar khusus materinya akad antara aku, Allah dan dia. Di Masjid Muhajirin boleh buka Instagramnya Dakwah Islam ID SBY. Di situ ada informasinya jelas. Jadi kalau habis ini mau ikut materinya beliau silahkan ya. Nah, bagaimana cara tahu dia itu sekufu sama kita? Ya, nih teman-teman perhatiin, kita nggak akan pernah bisa ngetes orang lain kalau kita nggak tahu cara ngetesnya bagaimana. Kita nggak akan pernah tahu orang itu taat atau enggak kalau kita nggak pernah tahu caranya taat. Caranya taat sama Allah kita nggak tahu. Ngaji Quran masih berantakan, mau ngetes orang lain ngaji Quran nggak bisa, Mbak. Saya dulu minta, Ustaz punya hafalan apa? Saya tes, coba baca sekarang di sini. Saya pede. Saya ngaji daurah Quran berapa lama? Saya ngetes dia. Nah sekarang posisi kita nggak bisa ngaji Quran. Mas punya bacaan apa? Oh dek, nanti setiap malam tak ngajiin lah buat kamu. Aduh kok cowokku soleh, cuma begitu ya. Jadi kan nggak tahu caranya taat gimana. Kalau tahu cara bacaan Quran, beliau telepon saya memang. Terus habis itu saya minta, Ustaz punya hafalan Quran nggak? Saya kena ngaji, saya tes Quran surah Muzamil dari ayat awal sampai akhir. Saya bilang nggak boleh pakai Al-Quran di sana. Aku nggak pakai Al-Quran ngaji terus. Saya cek bacaannya dari telepon, saya cek maksudnya, saya cek semuanya. Kemudian saya minta ketika datang di Semarang, Ustaz jadi imam ya, saya cek. Bagaimana kita mengatakan imamnya itu menjadi sholat imam yang benar? Karena takaran kepala keluarga itu dilihat bagaimana dia jadi imam, Mbak. Ketegasan bicaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda sama orang yang nggak bisa ngaji, suaranya pelan, gagap, juga nggak bisa. Mau pakai topeng apa coba? Laki-laki saya itu soleh, nggak ada laki-laki soleh itu deketin perempuan. Gitu. Jadi laki-laki soleh itu identikan dengan seperti Ustaz. Insya Allah soleh ya Ustaz.
langsung ke orang tua saya. Gimana laki-laki yang ngelamar saya itu lewat saya semua, jadi ngerepotin cara ngomong ke orang tua dia gitu. Ustadz itu nggak lewat saya, tiba-tiba ngelewatin saya, nggak nanya nama, nggak nanya usia, nggak nanya apa, belum ke orang tua. Bu, saya mungkin cara ngomongnya saya senang sama ibu, ya nggak sih? Ya, ya intinya begitu, saya kepo ya. Tiba-tiba ngomong sama ibu nyampaikan ke saya gitu mbak. Dari situ saya ngetes dia. Jadi nggak akan pernah teman-teman bisa ngetes orang lain tanpa kita nggak tahu cara ngetesnya gimana. Kita nggak tahu orang lain itu taat sama Allah kalau kita nggak pernah tahu caranya taat sama Allah gimana. Maka yang saya maksud melayakkan diri seperti kata Mas Adi tadi, ya dicek WA-nya isinya siapa gitu. Kita tergantung agama kita. Kalau ketemu sama orang-orang yang senang nge-club, ya dia cocoknya sama yang club karena dia tahu cara nge-club gimana gitu. Kita gak cocok sama anak club ya karena kita gak ngerti cara nge-club gimana gitu mbak. Jadi bagaimana cara sepupu gak akan pernah tahu kecuali mbak melayakkan diri dan bisa melihat yang sejenis dengan kita. Insya Allah seperti itu ya. Ya saya doakan teman-teman yang melayakkan diri insya Allah mendapatkan laki-laki yang layak. Oh yang terakhir tadi kenapa ada kasus mbaknya itu setelah menikah mendapatkan orang yang mabuk. Saya tanya mbak kenapa nyalahin ta'aruf, emang tahu artinya ta'aruf? Dia bilang saya tahu, saya tukeran CV. Nah sekarang saya tanya ta'aruf itu teknisnya gimana? Dia nggak tahu. Khitbah itu apa mbak? Dia nggak tahu. Sampai dia hanya melakukan seperti yang orang lain lakukan, apa? Berkenalan tanpa kenal sama orang yang dia nikahi. Berarti kayak kucing dalam. Terus kemudian menyalakan ta'aruf. Nanti boleh kalau Laksmi ngadain kajian arti teknis ta'aruf itu kayak apa? Karena ta'aruf itu lebih hebat daripada pacaran. Ta'aruf itu lebih melanjutkan pernikahan dan nggak pernah ada ceritanya ta'aruf itu nggak kenal sama orang yang dikenal. Makanya juga ta'aruf kenalan. Lah kok bisa nggak kenal? Itu jauh lebih hebat dari pacaran. Kalau pacaran pakai topeng mbak. Soalnya kalau nggak pakai topeng, kita nggak suka sama dia diputusin. Makanya pakai topeng. Tapi kalau ta'aruf nggak bisa pakai topeng. Kamu mau melamar aku, kenalin sama orang tuamu. Nggak ada orang tua itu baik-baikin anak. Hanya orang tua, adik, kakak mesti ngomong gini. Bener, kamu mau nikah sama kakakku. Saya tahu adiknya Ustaz Akbar. Kakak nih orangnya. Jadi kasih tahu. Ketemu sama ayahnya, Din, nih kakak tuh orangnya. Jadi sekeluarga tuh hanya ngasih rangkuman ke saya kayak gini. Bener, kamu mau nikah sama Akbar. Kuat emangnya. Nggak pakai topeng Ustaz Akbar. Jadi setelah nikah beneran kayak gitu nggak pakai. Abi baik banget ya. Jadi setelah nikah saya nggak guna. Oh bener tuh kata ayah. Oh jadi saya kenal dia. Daripada orang pacaran nggak akan kenal. Saya tanya orang pacaran nutup akses keluarga apa buka akses keluarga? Nutup. Tapi kalau ta'aruf buka akses keluarga. Saya tak kenalan sama orang tua mau telepon. Ustaz, saya mau kenalan sama ibu dulu. Oh iya sebentar tiba-tiba. Halo, ini Diana ya? Ini ibunya Akbar gitu. Ini adik-adik. Halo teh, ini Nazel gitu. Ini Ria, Nazelia. Oh iya neng. Gitu. Panggilannya siapa sih Ria? Teh, bapak tuh orangnya gini. Gak ditanyain mbak, langsung tuh. Kalau pacaran, keluarga aksesnya ditutup kan? Hebat ta'aruf tuh, tapi bisa kecolongan sampai dapat itu karena dia sendiri gak paham arti ta'aruf itu apa. Dan dia menikah dengan orang-orang yang sama-sama gak tahu artinya ta'aruf. Gak akan pernah bisa kita ngetes orang lain dia taat gimana karena kita gak tahu caranya taat gitu ya. Sekian dari saya. Monggo Mas Adi. Luar biasa banget ya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa siapa ya? Enggak, maksudnya gini ya, dalam arti kita nggak bakal ngerti standar ya. Jadi standar baik atau buruk itu kita nggak ngerti kalau kita nggak jadi orang baik. Contohnya itu misalnya gampangnya gini, sungai itu dalamnya seberapa kalau nggak kita nyemplung sungai itu? Kan saya ngakui sungai itu dalam atau dangkal. Sama seperti kayak contohnya misalnya
kita bahas ini ya, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu apalagi polisi ya, itu dia bisa menentukan ini baik atau buruk itu dia harus baik dulu. Gak mungkin ada polisi yang korup itu memberantas korupsi itu tidak ada, mustahil. Ya, jadi polisi yang jujur, penegak hukum yang jujur, otomatis dia juga akan berlaku jujur, akan berlaku menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena dia paham yang namanya standar baik itu seperti apa. Kalau kita memang di sini sebagai umat muslim memang standar baik kita adalah halal dan haram. Standar baik kita adalah Allah, standar baik kita adalah Al-Quran. Jadi standarnya itu kita harus paham dulu. Kita harus pahami dulu, kemudian kita mempelajari ternyata baik itu seperti ini, ternyata ini dan sebagainya. Baru kita bisa bahasa keren itu mengkalibrasi. Ini standar yang mengkalibrasi. Jadi dalam arti orang ini kita bisa menilai orang ini cukup baik, cocok untuk saya atau enggak itu memang dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi luar biasa. Oke, karena ini sudah jam 5:30 ya. Sebenarnya ini mau masuk azan, langsung aja terakhir ya, sesi terakhir yaitu sesi tadi yang tanya siapa? Oh ya, berarti nanti dapat beruntung ya dari Nahdlatul Muslimah, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir saya ada pertanyaan ya. Buat teman-teman tadi yang nyimak penyampaian materi sama Mbak Nisa tadi, yang nyimak tadi. Kuis ini tidak berlaku bagi karyawan Nahdlatul Muslimah ya, ya oke. Pertanyaan pertama adalah yang benar dapat ya. Tahun berapa? Nahdlatul Muslimah berdiri sejak tahun berapa? Yang Mbak itu? Iya ya. 2007, Masya Allah, cepat sekali. Terima kasih juga. Jadi apa ya? Tadi berapa? 5 ya. Oke. 3 orang. Ya, tinggal 1 orang lagi, 1 pertanyaan lagi terakhir. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, saya tanya ya. Nahdlatul Muslimah ini alamatnya di mana? Mbak yang baju bawa dulu. Iya, cepet-cepetan ya. Saya Indah Timur, Blok M nomor 166. Oh iya. Ada. Enggak apa-apa. Nanti dia jeli ya, alhamdulillah. Oke. Terus kemudian simbol dari Ustaz Akbar sekalian doa penutup untuk kajiannya. Insyaallah para lain. Semoga Mas Kang Mas Adin akan udah sepuh dari lebih dari saya. Kang Mas Adin, alhamdulillah. Kesimpulan dari ngobrol ini sebetulnya banyak hikmah, banyak pelajaran, khususnya bagi yang berbicara di depan. Gerbang menuju pernikahan itu panjang, ibadah yang paling lama sepanjang usia kita, lebih lama daripada sholat, lebih lama daripada puasa, lebih lama daripada haji, dan dimulai ketika akad. Setelah akad itu butuh banyak amunisi yang harus kita siapkan melawan godaan setan. Nah, pernikahan pun juga tidak lupa dan tidak luput dari godaan setan. Intinya ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu kita, menguatkan ilmu kita supaya kita semakin kuat jadi calon ibu-ibu yang akan membebaskan kota Roma gitu. Jadi ibu-ibu yang akan mengikuti jejak para sahabat Nabi. Jadi ibu-ibu yang menjadi pusat ilmu bagi anak-anaknya, bagi suaminya, bagi saudaranya. Ya, jadi kesimpulan dari kami berdua ya, berarti diperkuat ilmunya, dipertajam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kalau saya nanti malam ngisi, istri saya besok pagi ngisi.
itu khusus muslimah. Materinya tentang belajar mengikhlaskan. Jadi, mantap gitu ya. Belajar mengikhlaskan apapun, khususnya terkait masalah hati yang terlalu cinta dengan dunia. Hati kita terlalu cinta sama dunia, kemelekatannya terlalu erat gitu. Saking cinta dengan dunia kita takut, kita khawatir gitu. Lebih takut nggak dapat jodoh daripada meninggal husnul khotimah. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi silakan saja diakses kalau mau datang, silakan. Mungkin itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 dan memang Surabaya ini ya selalu maju waktunya ya, dibanding kota lain. Ya Jakarta, Bandung lebih lama. Insyaallah. Kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak dari kesibukan dunia kita selama ini, sehingga kita melalaikan akhirat kita. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Muhammad. Pada sore hari ini Allah, kami berkumpul di majelismu, majelis ilmu ya Allah. Tolong ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang menghambat rezeki kami, dosa kami yang menghambat hidup kami, dosa kami yang menghambat hubungan kami denganmu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Aziz ya Jabbar, jauhkan kami dari kecintaan yang teramat berlebihan dengan dunia ini ya Allah. Kami betul-betul mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kami betul-betul mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan surga kami dengan-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan Rasul-Mu ya Allah. Sampaikan salam cinta dan cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni juga dosa guru kami ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami yang telah mengurus kami, yang telah mendidik kami, yang telah membiayai hidup kami ya Allah. Ampuni ya Allah, jadikan setiap jengkal langkah mereka sebagai amal soleh mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Muhammad. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Tambahkanlah kami ya Allah hafalan Quran kami. Tambahkan kepada kami hafalan hadis kami. Tambahkan kepada kami mufradat bahasa Arab untuk kami ya Allah. Jauhkan kami dari kebodohan ya Allah. Jauhkan kami dari kebodohan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tengah-tengah kami ya Allah sekarang sedang ada sistem jahiliyah yang menjauhkan kami dengan-Mu ya Allah, yang melalaikan kami dari akhirat kami ya Allah. Tolong ya Allah, jaga selalu hati dan pikiran kami untuk selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Tambahkan rasa cinta kami kepada-Mu, tambahkan rasa cinta kami kepada Rasul-Mu, tambahkan cinta kami kepada Al-Quran, tambahkan cinta rasa kami kepada hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Aziz ya Jabbar ya Muhammad. Berikan kepada kami kematian yang husnul khotimah. Jauhkan kepada kami kematian yang su'ul khotimah. Jadikan kami ya Allah sebagai pengembang agama-Mu ya Allah, yang senantiasa jujur di hadapan siapapun. Tidak ada dusta, tidak ada topeng. Jadikan kami ikhlas senantiasa untuk beramal soleh karena mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kematian senantiasa mengintai kami, tapi kami senantiasa tertawa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sadarkan hati kami agar kami kembali ke jalan-Mu, agar kami senantiasa istiqomah ada di dalam barisan para pejuang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami pasangan yang menyejukkan hati kami, yang menenteramkan jiwa kami,
yang membuat kami lebih dekat dengan surga-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika jodoh itu jauh maka dekatkanlah, jika jodoh itu ada maka singkatkanlah ya Allah prosesnya dan permudah segala urusan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan pula urusan akademik kami ya Rabb, agar kami segera lulus, agar kami segera bisa berkhidmat terhadap agama-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami rezeki yang barokah, harta yang halal, pekerjaan yang barokah ya Allah. Jadikan ya Allah sisa akhir hidup kami penuh dengan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga pengemban dakwah yang senantiasa mengingatkan umat tentang pentingnya Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan doa kita. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bukan hanya di dunia, kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Akbar dan Ustazah Diana, untuk peserta yang hadir dalam kajian sore hari ini, semoga Allah memudahkan semuanya dan semoga Allah menguatkan kita dalam setiap langkah kita untuk dalam aktivitas kita. Ya, alhamdulillah, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus memantaskan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Terima kasih sudah hadir di galeri langsungnya. Alhamdulillah, sederhana ini ya. Kayak rumah makan sederhana. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.